Halo semuanya, kali ini saya akan membahas hukum Kirchhoff yang merupakan bab listrik dinamis materi fisika kelas 12. Video ini berisi penjelasan mengenai 4 tambah 1 cara penyelesaian rangkaian dua loop, tapi tetap berdasarkan hukum Kirchhoff. Dapatkan soal dari video ini yang ada pada link bagian deskripsi. Channel saya ini mengkhususkan pada pelajaran fisika, jadi silahkan teman-teman untuk melihat video yang lainnya yang teman-teman perlukan sebagai sumber belajar. Mari kita mulai. Selamat bertemu bersama Pak Willy. Kali ini kita akan bahas mengenai 4 plus 1 cara penyelesaian hukum Kirchhoff. Saya mulai dengan ringkasan terlebih dahulu ya. Jadi ringkasan ada beberapa yang akan kita lihat seperti berikut. Yang pertama adalah hukum Ohm. Hukum Ohm itu persamanya adalah V sama dengan R kali I ya. Kemudian hal berikutnya yang perlu kita tahu adalah hukum Kirchhoff 1, yaitu hukum kekekalan muatan, yaitu jumlah arus pada satu titik cabang yang masuk sama dengan yang keluar ya. Ini persamaannya. Berikutnya kita juga mengenal hukum Kirchhoff kedua, yaitu mengenai hukum kekekalan energi, yaitu yang persamanya adalah sigma IR sama dengan sigma E. Jadi hasil kali arus dengan hambatan sama dengan sigma GGL-nya. Jangan lupa GGL itu arahnya dari negatif ke positif ya, dari kutub negatif ke kutub positif seperti ini. Ini arah GGL. Nah, berikutnya cara menghitung beda potensial listrik antara dua titik pada rangkaian listrik adalah sebenarnya menggunakan hukum kekekalan energi sama seperti ini. Itu sigma VAB sama dengan sigma IR dikurangi sigma E. Ya, inilah beda potensial antara A dan B. Ini arus kali hambatan dikurangi dengan jumlah GGL-nya. Dan terakhir kita akan menggunakan cara menghitung gabungan baterai ini untuk baterai yang dirangkai paralel dan masing-masing punya hambatan. GGL-nya seperti ini ya. Jadi GGL ekivalen atau total itu adalah sigma EI per RI dibagi dengan sigma 1 per RI nya. Ini adalah GGL ekivalennya. Nah, bagaimana dengan hambatan ekivalennya? Ya, seperti menghitung hambatan paralel ya, seperti ini. 1 per R total sama dengan sigma 1 per RI. Ya, sekarang kita akan lihat soalnya sebagai berikut. Perhatikan rangkaian dua loop berikut ini ya. Tentukan kuat arus listrik dalam tiap kawat dan nilai VAB. Jadi ini adalah rangkaian dua loop ya. Kita akan selesaikan dengan cara pertama, itu cara biasa ya, yaitu menggunakan hukum Kirchhoff 1 dan 2. Namun sebelumnya kita pastikan dulu arah GGL-nya seperti berikut ya. Jadi dari negatif ke positif. Demikian juga baterai yang kedua ini. Nah, setelah itu kita misalkan arus dalam tiap kawat itu masing-masing ada nilainya, yaitu I1, I2, I3 misalkan. Jadi seperti ini, saya misalkan seperti ini I1 ya. Jadi I1 itu bekerja sepanjang ini. Kemudian I2 itu pada kawat yang kanan ya, dari sini ke sini ya. Dan terakhir I3 dari sini ke sini. Saya pilih ini arahnya menuju titik A semua. Kalau kita perhatikan, ini arahnya bebas ya. Oke. Nah, setelah itu baru kita gunakan hukum Kirchhoff yang pertama, yaitu tidak lain adalah hukum kekekalan muatan. Atau di sini arus listrik yang masuk pada satu titik cabang itu sama dengan 0. Maksudnya jumlahnya ya. Baik yang masuk kita jumlahkan dengan yang keluar, maka sama dengan 0. Atau yang masuk sama dengan yang keluar. Saya pilih ini semuanya arahnya masuk ya. Jadi nanti sigma IA-nya kita isi I1 plus I2 plus I3 saja sama dengan 0 ya. Nah, ini adalah hukum Kirchhoff yang pertama. Kemudian untuk mendapatkan nilai I1, I2, I3 tentu saja kita harus punya 3 persamaan. Nah, persamaan keduanya itu didapatkan dari hukum Kirchhoff yang kedua, yaitu mengenai jumlah hasil kali I dan R itu sama dengan jumlah gaya gerak listriknya ya. Jadi ini adalah hukum Kirchhoff yang kedua ya. Sigma IR sama dengan sigma E. Oke, ini adalah berlaku untuk satu rangkaian tertutup ya, satu rangkaian tertutup. Misalkan kita bergerak dari A, kita puterin satu rangkaian ini, atau dari A ke sini, atau dari mana saja, dari B misalnya kita putar satu
kawat tertutup itu, ya. Jadi sigma IR sama dengan sigma E. Oke, saya pilih yang loopnya sebagai berikut dengan arahnya. Ya, agar arah geraknya seperti ini. Kita mulai dari A saja ya, mengikuti gerak yang biru ini ya. Jadi sigma IR-nya kita isi dulu. Berarti di sini ke sini min I3 kali R-nya 6 ya. Terus di sini nanti arusnya beda lagi ya. Jadi di sini kita isi ya min I3 kali 6 ditambah dengan 4 tambah 2 kali I1. Karena di sini adalah arusnya I1. Kemudian sama dengan sigma E. Nah, E itu gaya gerak listrik sepanjang loop yang sama ini. Jadi kita mulai dari A, belum ada baterai, terus bergerak mengikuti loopnya, dan di sini ketemu searah ternyata gerakannya. Sehingga kita isi plus 6 ya. Jadi inilah persamaan keduanya. Kita sederhanakan, susun dalam I1 kemudian I3 ya. Jadi 6I1 min 6I3 sama dengan 6. Ini bisa sederhanakan dulu. Jadi dibagi 6I1 min I3 sama dengan 1 ya. Ini persamaan kedua. Nah, bagaimana dengan persamaan ketiga? Tinggal kita lakukan yang sama pada loop yang lain. Saya pilih loop yang ini kelihatannya ya, lebih mudah, lebih pendek ya. Yaitu ini. Kita mulai dari A lagi. Gerak seperti ini. Nanti di sini berarti min I2 dulu ya, kali 4 ya. Seperti berikut lengkapnya. Min I2 kali 4 plus 6 kali I3 ya. Plus ini karena searah. Sama dengan sigma E. Nah, kita lihat dari A lagi, gerak lagi seperti ini. Kita lihat baterainya saja. Gerakannya kan seperti ini. Melawan GGL baterai yang 12 volt ini. Jadi kita isi minus 12 di sininya. Kemudian kita sederhanakan. Dibagi 2. Jadi min 2 I2 plus 3 I3 sama dengan min 6. Ya, inilah 3 persamaan. Kalau kita selesaikan, kita akan dapat I1, I2, I3. Nah, mari kita selesaikan seperti berikut. Ini saya persamaan ke satu, terus lagi yang ini. Kemudian saya mau mengeliminasi dengan persamaan kedua ini, I1 I min I3 ya. Nah, di sini saya pilih kurangi, berarti saya akan mengeliminasi variabel I1-nya ya. I1-nya habis kan? I1 kurang I1 jadi 0. I2-nya nggak ada temannya, berarti tinggal turun aja. I3 dikurang min I3, 2I3. 0 dikurang 1, min 1. Jadi inilah persamaan barunya dalam I2 dan I3 ya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan ini persamaan ini juga dalam variabel I2 I3 ada di persamaan ketiga. Berarti kita bisa eliminasi lagi langsung dengan persamaan ketiga ini. Kita tulis persamaan ininya dulu ya. Kemudian persamaan keduanya yang didapat dari yang ini. Nah, di sini kita akan mengeliminasi variabelnya adalah I2 ya, supaya kita dapatkan teratur I3, I2 baru I1. Jadi saya kali 2 ini supaya sama koefisien I2-nya. Yang ini kali 1. Hasil pengaliannya kita tulis di sini jadi 2 I2 plus 4 I3 sama dengan min 2. Kemudian persamaan keduanya kita kali 1, berarti tetap ya. Setelah itu kita bisa eliminasi I2-nya ya, karena udah sama nih, tinggal kita jumlahkan tentu saja. Berarti 7 I3 sama dengan minus 8. Atau I3-nya kita sudah dapatkan, yaitu min 8/7. Ini adalah kawat yang I3 ini ya. Di sini minus, berarti arah arus sebenarnya yang terjadi adalah dari A ke B, bukan dari B ke A ya. Nah, sekarang bagaimana dengan I2 dan I3? Tentu saja tinggal kita substitusikan nilai I3 ini ke persamaan yang mengandung I2 dan I3. Saya pilih yang ini, I2 tambah 2 yang dari sini ya, seperti ini. I3-nya kita isi min 8/7. Min 1-nya kita ganti langsung min 7/7, karena nanti kan kita akan menjumlahkan pecahan ya. Jadi kita langsung aja. Maka kita dapatkan I2-nya adalah min 7 ditambah dengan 16, yaitu 9/7. Nah, di sini positif I2-nya. Artinya arus yang terjadi benar ke arah sini ya. Nah, bagaimana dengan I1? Ya, sama caranya. Kita tinggal substitusikan ke persamaan yang mengandung 3 variabel semuanya, I1, I2, I3. Yaitu kita pilih yang ini atau yang ini ya. Dan kita substitusikan langsung. I1 tambah 9/7, I3-nya min 8/7. Maka kita dapatkan nilai I1-nya adalah min 1/7 ampere. Ini kembali bernilai negatif, artinya arah arusnya sebenarnya adalah
ke arah kiri ya, bukan ke arah kanan seperti ini. Tapi nggak apa-apa. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai VAB. Jadi beda potensial antara A dan B. Tentu saja kita gunakan jalur mana dulu untuk A ke B. Bisa dari sini ke sini, bisa langsung ke bawah atau putar ke kanan seperti ini. Tapi sepertinya lebih gampang kita pilih jalur yang langsung ya, dari sini ke sini. Meskipun ini nanti arah geraknya berlawanan dengan I3. Jadi kita gunakan hukum kekalahan energi sebenarnya, yaitu rumus beda potensial ya, VAB ya sama dengan sigma IR dikurang sigma E. Dari sini ke sini. Ini I3-nya ya, minus. Jadi saya isi min I3 ya. Min I3-nya kita isi min 8/7. Ya, dikali dengan R-nya. R-nya 6 ohm. Nah, di sini tidak ada baterai, berarti suku yang sigma E ini 0. Jadi tinggal ini saja. Jadi kita dapatkan langsung VAB-nya adalah 48/7 volt. Nilainya positif ya, berarti potensial titik A lebih tinggi dibandingkan potensial B ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke cara kedua, yaitu disebut analisa loop ya. Jadi soal masih sama. Analisa loop itu sebenarnya menggabungkan antara hukum Kirchhoff 1 dan 2 sekaligus dalam satu persamaan. Ya, mari kita lihat bagaimana cara menggunakannya. Pertama, arah GGL kita gambarkan dulu dari negatif ke positif ya. Kemudian di sini kita langsung membuat loop. Loop itu maksudnya rangkaian kawat tertutup seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada 3 kemungkinan sih ya. Jadi loop ini atau loop ini. Nah, salah satunya kita sebut loop 1, nanti ini loop 2. Jadi sepanjang ini loop 1, nanti sepanjang ini loop 2. Akibatnya nanti kawat AB dilewati arus yang berasal dari loop 1 dan loop 2. Oke, lengkapnya sebagai berikut. Jadi di kawatnya kita tidak gambarkan ya. Jadi ini pemisalan yang tadi, I1 di situ ya, I2-nya ke situ dan I3-nya ke sini ya. Kita misalkan seperti ini misalkan ya. Nah, sekarang kita buat loop yang pertama itu seperti ini. Nah, kita kasih nama IX. Jadi sepanjang loop ini IX ya. Nanti loop yang lainnya kita sebut IY. Jadi kalau kita lihat nanti kawat 6 ohm ini dilewati oleh arus IX dan IY gabungan yang merupakan nilainya yaitu I3. Oke, sekarang kita langsung hukum Kirchhoff yang kedua ya, yaitu sigma IR sama dengan sigma E. Kita mulai dari A. Yang kita lihat IX dan IY ya, bukan I1, I2, I3. Oke, jadi di sini kita lihat IX-nya positif dikali hambatannya sepanjang ini adalah 6 tambah 4 tambah 2 ya. Sementara IY-nya itu kan berlawanan arahnya. IY kan ke arah atas, sementara IX-nya kan ke arah bawah di resistor AB. Jadi ini kita tambahkan dengan min IY kali 6. IY-nya karena berlawanan, hambatannya dari 6 ohm ya. Ini untuk loop yang kiri, kita lihat baterainya hanya ada di sini dan searah dengan arah gerak loop ini yang pertama tadi ya. Jadi plus 6. Dan sudah kita sederhanakan 12 IX min 6 IY sama dengan 6. Kita sederhanakan lagi menjadi 2 IX min IY sama dengan 1 ya. Inilah persamaan ke-1 yang mengandung IX dan IY. Oke, sekarang kita lihat loop 2 ya, yang ini. Kita mulai dari IY dulu ya. Pasti positif IY-nya. IY kali 4 tambah 6. Kemudian di kawat 6 ohm itu kan ada IX. Arahnya berlawanan, jadi min 6 IX sama dengan kita lihat GGL-nya bergeraknya berlawanan ya, 12 di sini. Jadi min 12. Oke, kita jumlahkan min 6 disusun dalam IX IY tambah 10 IY sama dengan min 12. Kita bagi 2 ya, min 3 IX plus IY sama dengan min 6. Inilah dua persamaannya. Ini lebih mudah karena persamaannya berkurang 1. Tadi kan 3 variabel, sekarang jadi 2 variabel. Mari kita eliminasi ini persamaannya 2 IX min IY sama dengan 1. Ini yang keduanya ini ya. Nah, sekarang kita akan cari IY-nya dulu, IX-nya dulu dengan cara mengalihkan 5 supaya nanti koefisien IY sama di dua persamaan ini. Jadi ini kali 5 ya. Maka kita dapatkan 10 min 5, 5 ini. Yang persamaan bawahnya tentu saja tetap ya. Nah, berarti kita jumlahkan persamaan ini dan ini supaya
IY-nya tereliminasi, maka kita dapatkan 7IX sama dengan min 1, 5 plus min 6 ya. Atau IX-nya sama dengan min sepertujuh. Nah, IX ini sebenarnya sama dengan I1. Kawat yang ini maksudnya ya. Kalau gambarnya I1-nya ke kanan seperti ini, berarti I1 yang sebenarnya adalah ke kiri ya. Jadi yang jadi patokan itu nilai IX-nya. Ya, ini IX sama I1-nya searah. Oke, nggak masalah. Sekarang kita cari IY-nya bagaimana. Tentu saja tinggal kita substitusikan nilai IX atau I1 ini ya ke dalam persamaan ya. Jadi min 3 min sepertujuh tambah 5 kali IY sama dengan ini min 6 tuh min 42/7. Kita sederhanakan jadi 5 IY sama dengan min 42 min 3. Ini kan plus 3 pindah ke kanan ya. 5 sama min 45 bisa coret min 9. Jadi IY-nya sama dengan min 9/7. Nah, bagaimana sekarang kita menghitung I1, I2, I3-nya? Tinggal kita simpulkan. Jadi I3-nya adalah gabungan dari I1 dan I2 ya, yaitu ini kalau kita lihat ya, arus yang keluar itu adalah I2 dan I3, arus yang masuknya I1. Jadi I3-nya adalah 9/7 ya, dikurangi dengan 1/7. Atau kita dapatkan I3-nya 8/7 sesuai dengan gambar ini ya. Nah, jadi I1-nya sudah dapat, I2 dapat, I3 juga sudah dapat ya. Sekarang kita cari VAB ya, gunakan cara yang sama, sigma IR kurang sigma E. Sebenarnya bisa pilih jalur yang lain, tapi saya gunakan ini supaya lebih ringkas saja. Jadi 8/7 karena sudah searah, dikali 6. Jadi VAB-nya adalah 48/7. Hasilnya pasti sama dengan yang tadi ya. Demikian video mengenai hukum Kirchhoff listrik dinamis fisika kelas 12. Jangan lupa untuk subscribe ya bagi teman-teman yang sudah merasakan manfaatnya. Silakan juga untuk komen yang positif dan mungkin ada pertanyaan dan bisa membangun untuk pengembangan channel ini. Baik, sampai di sini. Terus semangat belajar, jangan cepat menyerah. Terima kasih.